Kemudian soal kedekatan, dirinya satu negara dengan Simon Tahamata, Jordi Cruyff maupun Alexander Zviers. Tak hanya itu, kedekatan dengan ketum PSSI juga punya. Beberapa kriteria itu baru sisi luarnya saja. Lalu bagaimana jika timnas Indonesia diracik oleh Frank de Boer? Kalau melihat sepak terjangnya menangani timnas Belanda agak mirip dengan cara bermain timnas Indonesia. Struktur bertahan solid dengan 3 bek lalu mengandalkan serangan balik cepat menjadi ciri khas The Orange di ajang Euro 2020. Di laga penyisihan, tim seperti Austria, Makedonia Utara, dan Ukraina semua dilibas dengan sistem 3-4-1-2 miliknya. Artinya jika ia tak aneh-aneh seperti Kluivert, struktur tersebut bisa diterapkan di timnas Indonesia. Toh materi skuad timnas Garuda mendukung. Selain kesamaan taktik, modal besar Frank de Boer pelatih timnas Indonesia adalah koleksi gelar. Tidak seperti Kluivert yang nihil gelar sebagai pelatih, Frank de Boer adalah pelatih dengan beberapa koleksi gelar. Gelar terakhir Frank de Boer ketika melatih adalah 2 gelar yang diraih di musim 2018-19 bersama klub MLS Atlanta United. Sebelumnya, gelar pria kelahiran kota Hoorn itu juga melimpah saat menukangi Ajax Amsterdam. 4 gelar juara Eredivisie secara beruntun berhasil ia raih dari tahun 2011 hingga 2014. Frank de Boer saat itu berjaya dengan bantuan pemain seperti Christian Eriksen hingga Daley Blind. Gelar di Eredivisie ternyata bukan jaminan, sebab track record melatih Frank de Boer pasca dari Ajax hancur lebur, seperti saat dirinya ditunjuk sebagai pelatih Inter Milan pada tahun 2016. Pemilik Inter saat itu, Erick Thohir, berharap metode permainan dan pengembangan pemain muda seperti model Ajax bisa diterapkan oleh Frank de Boer di Inter. Fans Nerazzurri di seluruh penjuru dunia pun menanti-nanti. Magis apa yang akan diberikan Frank de Boer pasca pemecatan Roberto Mancini? Namun harapan tak selalu selaras dengan keinginan. Fans Inter Milan berbalik kecewa. Baru debut melawan Chievo mereka sudah dibantai dan cara bermainnya juga sering berubah-ubah. Misal dari 3 bek menjadi 4 bek. Frank de Boer layaknya seorang pelatih yang sedang bereksperimen. Ia tak sadar bahwa tim yang dibesutnya adalah tim besar yang hanya menuntut hasil nyata secara cepat. Alhasil, baru 14 laga menangani La Beneamata, Frank de Boer akhirnya didepak. Ia hanya menorehkan 5 kemenangan, 2 kali seri dan 7 kali kalah. Hasil tersebutlah yang membuat Erick Thohir memecatnya. Nasib Frank de Boer tak hanya didepak di tengah jalan, mirisnya ia juga menerima hujatan dari para pemainnya sendiri.